Baik, selanjutnya ada dua materi yang penting kita bahas di Smart Governance bagi ASN ini. Yang pertama, Smart ASN, di mana Smart ASN ini berkaitan dengan literasi digital yang berfungsi untuk meningkatkan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan pegawai. Kemudian, Manajemen ASN. Manajemen ASN ini yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini ada 4 poin yang akan dibahas dalam materi manajemen ASN ini, di mana yang pertama kedudukan ASN, yang kedua peran ASN, yang ketiga hak dan kewajiban ASN, dan yang keempat kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya, kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ada pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau disebut dengan P3K. Kemudian di sini untuk menjalankan kedudukannya, maka ASN memiliki peran, di mana yang tertuang dalam fungsi dan tugas ASN. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian di sini ASN juga memiliki hak dan kewajiban, di mana hak ASN untuk PNS dan P3K berbeda. Berbedanya pada PNS memiliki jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan untuk P3K tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Untuk hak ASN yang lainnya, untuk PNS dan P3K tetap sama, di mana ada gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Kemudian di sini ada juga kewajiban ASN, di mana kewajiban ASN ini yang pertama setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI. Dan yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga melakukan kebijakan. Kemudian yang keempat menaati ketentuan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas. Dan yang keenam, menunjukkan integritas. Lalu yang ketujuh, menyimpan rahasia. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan dimanapun. Selanjutnya, ada kode etik dan kode perilaku ASN, di mana ada 4 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dan yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan persatuan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit, di mana sistem merit ini yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Di sini ada 3 manfaat sistem merit. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Di sini ada juga manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Smart ASN, di mana yang akan ada keterkaitannya dengan literasi digital. Kompetensi yang harus dimiliki seseorang ASN dalam bermedia sosial. ASN dituntut cakap dalam bermedia digital, tidak hanya mampu mengoperasikan media sosial. Dengan mengimplementasikan literasi digital dalam kurikulum ada 4 kurikulum. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Di sini ada 4 kerangka kurikulum literasi digital, di mana yang pertama ada digital skill, bagaimana kecakapan dalam menggunakan media sosial. Kemudian ada digital culture, di mana budaya menggunakan digital. Kemudian yang ketiga ada digital ethic, etis menggunakan media digital. Dan yang terakhir ada digital safety, aman menggunakan media digital. Di sini disebutkan juga hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Dan yang ketiga, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Baik, yang dapat saya simpulkan dari materi agenda 2 ini tentang smart governance adalah para ASN harus sudah bisa menggunakan media digital dengan baik agar tercapainya suatu pekerjaan yang maksimal. Sekian dari saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.